Pak Erik bilang ya, saya dan Sintayong punya komitmen. Ya yang itu kan. Ya, dan kalau komitmennya lolos, dia tunjukin bahwa lolos Piala Asia sama lolos grup U23. Ya, tapi lu kan pernah bilang kalau tanpa 4 pemain yang ada di diaspora itu 5 ya nggak akan lolos lah. Itu berat. Lu sampaikan? Berat. Ya, gue sampaikan. Oh, bener. Gue sampaikan. Ya lu kan tahu gue I really don't care mau ketemu Iya kan, siapa. gue nggak tahu. Gue sampaikan. Terus jawabannya apa? Jawabannya 2 kemungkinan besar ya, belum fix tapi dan yang lain lagi di lobby. Kemarin gue taping sama Arya Sinulinga dan itu pun dia bahas. Itu pun gue tanya, gue bilang kita realistis saja. Kalau hanya 2 aja, sisanya pemain Liga 1 berat untuk lolos. Tapi kalau ada 5-6 termasuk Arhan, termasuk Elkan, Marcelino, Justin, Strike dan lain-lain, kalau mereka bisa gabung, definitely kita punya. Jadi lo udah oke untuk accept misalnya memang tidak lolos sesuai komitmen ya mungkin tidak diperpanjang. Mungkin tidak diperpanjang. Dan lo udah legowo. Kenapa gue legowo? Yang bikin gue tambah legowo lagi, ternyata Sintayong lebih pede lagi. Dia bilang kalau buat saya target 4 besar, bukan 8 besar. Ini Sintayong juga ngomong sama lu? Sintayong enggak, ngomong ke Pak Erik. Ya gue percaya Pak Erik dong. Iya dong, masa lu pengen bikin gue gak percaya sama Pak Erik? Dari itu, dan sampai Pak Erik bilang gak usah 4 besar, 8 besar aja. 8 besar itu lolos grup ya. Jadi lolos grup langsung 8 besar. Jadi gue bilang, nah kalau Sintayong pede banget ya dia harus bertanggung jawab dong, iya kan? Jadi intinya adalah untuk gue sih gini, mau Sintayong kalau lu tanya gue tetap sampai detik ini gue pengen Sintayong perpanjang. Apapun hasilnya. Asumsi dengan alasan apapun yang teknis non teknis Sintayong tidak diperpanjang, we have to move on. We have to move on. It's about timnas. Dan yang jangan diabaikan oleh PSSI adalah, dan ini gue sampaikan juga, pondasi yang sudah dibangun oleh Sintayong kalau diganti pelatih lain semoga diteruskan. Itu aja. Jadi mungkin bisa presentasinya apa, kita udah main kayak begini, tunjukin semua video-videonya gimana ke pelatihnya, apakah kamu bisa meneruskan atau by the way, yang tadi tentang menurut Coach ST malah PD 4 besar itu emang boleh diumumin? Boleh. Oh boleh. Kalau nggak gue edit. Boleh. Kan yang kemarin Piala Asia pun dia bilang 8. Itu kalau lu lolos 4 besar U23, 3-nya lolos Olimpiade. Betul, tapi kan di grupnya berat. Betul. Kok bisa 4 besar? Sintayongnya pede. Jadi dia bilang harusnya kita targetnya bisa 4 besar. 3 lolos Olimpiade, yang keempat ikut playoff. Dalam arti lebih ditimpalin nih, gue ceritain aja langsung. Ditimpalin sama Erick Thohir. Saya akan kasih bonus paling besar yang pernah terjadi di sepak bola sejarah Indonesia. Kalau lolos Olimpiade. Berapa itu coach? Dia nggak sebut. Nah, progres kita bisa lihat bahwa beberapa tahun ini ya cara bermain kita terus ketika ketemu tim-tim besar itu tidak down duluan. Ya. Itu bukan hanya di dalam lapangan yang harus kita kritiki, yang harus kita lihat bahwa itu belum berprestasi atau tidak. Di luar lapangan itu juga sebuah prestasi ketika merubah kebiasaan. Ya dong, kita lihat pemain nasional dulu masih bisa makan nasi goreng, mie ayam. Sekarang zaman STY makan sembarang kalian coret. Itu kan sebuah keberhasilan juga yang harus dinilai. Jangan kita tutup mata. Itu bukan hanya di lapangan. Sampai menit terakhir. Nah, saya rasa ya berikan kesempatan karena belum cukup 5 tahun. Ya kan, Piala Asia ini, setelah Piala Asia mudah-mudahan insya Allah ini sebentar lolos. Nah, baru tahun berikutnya ketika tidak memberikan piala, baru kita bisa bahwa Coach Sintayong sudah selesai masa jabatan untuk pegang tim nasional Indonesia. Tapi kalau dia lolos 16 besar ini, apa yang harus kita perbuat? Pastikan kita lanjut lagi 4 tahun. Kenapa? Sejarah dia buat. Ya, sejarah. Nggak ada tim nasional bisa lolos sampai 16 besar. Ya. Jangan bilang harus piala. Emang gampang Piala Asia kita bisa juara. AFF aja belum kita pon-potan lalu juara. Oke, ini pertanyaannya gini, kenapa mau melatih timnas Indonesia? 제가 이제 한국에서 20세 월드컵, 리우 올림픽, 월드컵 모든 것을 다 이제 해봤고 그리고 인도네시아에서 나한테 대표팀 감독 제의가 왔을 때 사실은 그전에 중국에서 더 큰 오퍼가 왔는데 뭔가 인도네시아에 나도 모르게 매력이 끌려가지고 오게 됐고, 그다음에 인도네시아의 축구에 좀 원하는 잠재력에 내가 뭔가 좀 매력을 느끼지 않았나, 그래서 오게 됐다고. 이제 우승 아르헨티나 아니야? 왜 중국으로 안 가셨는지. 사실 여기 오는 것보다 중국 가는 것이 나한테는 훨씬 더 돈으로서는 매력이 컸지만은 미래를 봤을 때는
인도네시아가 더 나한테는 매력이 있을 것 같다는 그런 막연한 느낌? 그런 느낌 때문에 인도네시아 오게 됐다. Sebenarnya kalau lihat uang aja, Lihat uang. lebih tertarik Cina. Cina, lebih jauh, Gede. gede. Tetapi kalau lihat masa depan aja, Indonesia sebenarnya lebih kelihatan harapannya. Merasa dihormati di Indonesia, Sintayong juga mengaku mencintai Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Sepanjang menangani timnas Indonesia, Sintayong mengaku sebetulnya mendapat beberapa tawaran dari negara lain. Mengetahui kontrak Sintayong akan segera habis, salah satu negara bahkan menawarinya untuk melatih negara lain. Padahal Piala Asia sedang berlangsung. Namun pelatih berusia 53 tahun itu menolak tawaran tersebut karena dia menghormati kontrak bersama PSSI. Sebelumnya ada isu yang beredar bahwa Sintayong mendapat tawaran negara lain dan hendak meninggalkan Indonesia. Namun baru saja Sintayong angkat bicara dan menjelaskan pada publik. Berikut ungkapan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Memang selama saya bekerja di Indonesia, sering ada tawaran. Namun saya sudah menandatangani perpanjangan kontrak di akhir 2023 lalu. Sehingga membuat saya belum berpikir untuk pindah ke tim lain. Di Piala Asia 2024 saya juga mendapat tawaran. Namun saya tidak tertarik, itulah ungkapan Sintayong. Selanjutnya beredar rumor kembali, Sintayong bisa saja membayar denda penalti jika akan memutuskan kontrak demi melatih tim lain. Selama melatih timnas Indonesia, pelatih 53 tahun tersebut mengaku tidak pernah berpikir seperti itu, dan dia mengaku hanya berpikir seperti awal menerima tawaran Indonesia. Sintayong hanya berusaha semaksimal mungkin, agar sepak bola Indonesia lebih berkembang karena Indonesia memiliki potensi besar, seperti niat awalnya saat baru melatih timnas Indonesia. Sintayong juga mengatakan, ada isu bahwa saya bisa saja bayar kompensasi kontrak, tapi saya tidak pernah berpikir sedikit pun seperti itu. Selama saya melatih timnas Indonesia, saya hanya akan berusaha semaksimal mungkin. Akhir-akhir ini, saya juga sering bertemu Bapak Erick Thohir, untuk membahas perkembangan sepak bola Indonesia dan perluasannya serta progres sejauh ini. Saya pertegas sekali lagi, saya tidak pernah berpikir 1% pun pergi dari Indonesia untuk melatih negara lain. Jadi dari pernyataan saya ini, semoga tidak ada kesalahpahaman dari warga Indonesia tentang diri saya. Itulah akhir wawancara Sintayong, memberi klarifikasi rumor berita yang menjadi bola liar selama melatih di Indonesia. Saatnya kita kembali fokus untuk terus mengembangkan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.